Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Victory in Prayer. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh tubuh jiwa roh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terkadang kita tidak mengerti, Tuhan kenapa saya seperti ini? Tuhan kenapa ini harus terjadi kepada saya? Tapi kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Biar kita serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah
Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh ada, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terkadang apa yang tidak kami pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami, namun kami percaya Tuhan, Engkau selalu merancangkan yang terindah bagi kami ya Bapa. Dan khususnya malam hari ini Tuhan, kami percaya juga rancangan yang indah bagi kami, juga seluruh jemaat-Mu ya Bapa, yang beribadah pada Victory in Prayer malam hari ini. Kami percaya berkat-berkat yang baru Tuhan akan kami terima, karena semua rancangan indah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua akan menerima berkat-berkat yang baru. Amin. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman yang akan kita dengarkan boleh memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan hanya di dalam Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya senang bisa berada di sini, dan itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini. Pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyaksikan bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup saya. Kalau boleh dilihat, saya diizinkan Tuhan selama 6 bulan ini untuk bisa diizinkan Tuhan sakit, dan saya harus berhenti dari semua rutinitas saya yang biasa saya lakukan. Dari saya harus cuti kuliah, padahal saya sedang melakukan tugas akhir pada saat itu. Saya juga harus berhenti dari pelayanan saya di gereja. Tapi saya percaya itu semua ya Tuhan yang izinkan. Awalnya saya itu merasa sering kehabisan napas, saya juga merasa kelelahan gitu. Tapi saya mungkin berpikir cuman itu karena saya kecapean aja, karena dengan rutinitas saya gitu. Singkat cerita, saya mulai merasa leher saya bengkak, lalu saya juga kehabisan napas gitu, ngos-ngosan. Setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk saya periksa ke klinik. Saya berkali-kali bolak-balik ke klinik, tapi tidak ada perubahan. Dan sakit itu pun juga yang membuat saya kesusahan untuk tidur. Saya tuh nggak bisa tidur telentang pada saat itu. Dan saya harus tidur dengan posisi duduk. Karena kalau saya telentang, itu saya nggak bisa napas. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter, dan saya pergi ke dokter penyakit dalam. Dan saat saya ketemu dokter penyakit dalam itu, dokter itu langsung bilang kalau ini saya harus cepat-cepat dirawat gitu. Ini keadaan yang urgent lah intinya. Karena penyakit saya itu ternyata bukan penyakit yang biasa-biasa aja. Bukan karena saya mungkin kelelahan atau apa. Akhirnya setelah itu saya selama kurang lebih 1 minggu saya dirawat di rumah sakit Primaya. Saya melakukan CT scan, dan setelah melihat hasil CT scan-nya, akhirnya saya dirujuk lagi ke rumah sakit Persahabatan. Dan kurang lebih 3 minggu saya di sana menjalani semua pengobatan, menjalani pemeriksaan semua, dan akhirnya dokter mendiagnosis kalau saya itu sakit limfoma. Dan pengobatannya itu hanya bisa
dengan kemoterapi. Karena limfoma itu tuh dia bisa berpindah kemana-mana gitu. Dan waktu itu limfoma saya berada di dada sebelah kanan saya. Nah, kata dokter itu bisa mungkin akan di tempat yang lain, di mana-mana. Makanya karena itu pengobatannya itu adalah dengan kemoterapi biar merata ke semua tubuh gitu. Dan dokter mengatakan kalau saya harus menjalani kemoterapi selama 6 kali. Sampai sekarang puji Tuhan saya sudah melakukan dan menjalani kemoterapi selama 6 kali itu, dan saya merasa keadaan saya lebih baik lagi. Selama saya menjalani itu semua dari awal saya sakit sampai pada hari ini, berkat Tuhan sangat saya rasakan di hidup saya gitu. Jujur saya merasa takut di saat saya sakit, saat saya dibilang ada limfoma gitu kan. Tentu saya merasa takut, tapi cuma bukan takut doang yang saya rasakan, tapi saya merasakan pengharapan. Mungkin kalau misalkan lihat, saya lagi sakit nih gitu kan, sakit ini, harus saya bertanya dong kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa harus saya yang sakit gitu kan? Saya sudah, saya merasa gitu, saya menjalani perintah Tuhan dengan baik. Malah perintah orang tua aja saya juga takut buat saya ngelanggar gitu kan ya. Seperti itulah. Tapi kenapa saya harus sakit? Kenapa harus sakitnya yang seperti ini Tuhan gitu? Saya harus menjalani pengobatan yang panjang kurang lebih 6 bulan ini gitu. Tapi saya merasa tetap kuat gitu. Dalam diri saya merasa kuat, saya merasakan sukacita, saya merasakan ya pengharapan, karena saya tahu kalau Tuhan sudah mengizinkan saya sakit, pasti Tuhan juga yang akan menyembuhkan saya gitu. Dan seperti di ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saya juga merasa bersyukur karena selama saya sakit ini banyak orang yang memberikan saya semangat, teman-teman, saudara, rekan-rekan pelayanan, semua memberikan saya semangat, memberikan saya doa, dan saya sangat-sangat merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya juga nggak pernah sekalipun kayak nyalahin Tuhan. Kalau saya nggak pernah sekalipun nyalahin Tuhan gitu loh. Saat saya tahu saya sakit, saya malah cuman kayak, oh gitu ya sakit, oh saya sakit itu ya gitu. Ya udah jalanin aja gitu. Jadi mungkin buat saudara-saudara yang mungkin sedang sakit atau mengalami cobaan dalam hidupnya, masalah-masalah, kuncinya tetap setia sama Tuhan. Tetap hidup di dalamnya gitu loh. Kalau Tuhan mengizinkan masalah itu ada di dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita gitu. Tuhan pasti akan terus menolong dan ada di perjalanan masalah-masalah kita gitu. Dan puji Tuhan, saya merasa Tuhan itu benar-benar baik gitu loh.
dari sakit yang benar-benar kadang saya merasa saya nggak bisa bangun gitu, tidur susah. Akhirnya saya udah bisa tidur telentang. Itu benar-benar yang kayak, jujur pas saya merasa kayak saya bisa tidur telentang itu, saya udah langsung bersyukur sama Tuhan. Setiap doa saya selalu buka dengan, Tuhan terima kasih atas nafas kehidupan yang kau berikan kepadaku setiap harinya. Itu adalah berkat yang tanpa aku minta, engkau telah berikannya tiap hari. Setiap aku bangun gitu, Tuhan terima kasih Tuhan. Setiap aku bangun, aku masih bisa bernafas dengan baik gitu. Dan ada satu ayat yang memberkati saya juga di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya kalau dengan sakit ini tuh bukan saya harus kecewa dengan Tuhan. Bukan saya harus meninggalkan Tuhan. Kayak Tuhan, saya nggak berpikir kalau Tuhan itu jahat dalam hidup saya karena telah memberikan sakit saya ini. Karena saya merasa dengan sakit ini, saya yakin Tuhan memberikan rencana yang indah dalam hidup saya. Karena saya percaya Tuhan sudah merancangkan hidup saya sedemikian rupa indahnya. Walaupun di dalamnya ada sakit, tapi saya yakin itu adalah rancangan indah yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan saya berharap kesaksian yang singkat ini bisa memberkati hidup saudara dan Bapak Ibu yang mendengarkannya dan hilang pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang kau berikan Tuhan, atas nafas kehidupan yang kau berikan kepada kami setiap harinya. Pada hari ini, pada malam hari ini, hamba-Mu telah memberikan kesaksian, memberikan sedikit firman Tuhan, sedikit firman-Mu Tuhan, ingin menyatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan, bagaimana Engkau selalu ada dalam hidup kami, bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam masalah kami, di dalam pencobaan kami, di dalam ketakutan kami, Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua semakin dikuatkan, kita semakin berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Karena di dalam Tuhan kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan pujikan tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan malam hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburan, pengharapan yang selalu baru di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau terus memberkati Clara lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam kehidupannya. Nama Tuhan yang dipermuliakan, dia boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dengan apa yang boleh dia alami, kami percaya semua Tuhan rancangkan yang terindah untuk dia ya Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak muda, supaya Tuhan pakai juga lebih dahsyat lagi di dalam kehidupannya. Mereka senantiasa memuliakan Engkau di dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang bertahta ya Bapa. Roh Kudus senantiasa menyertai mengurapi mereka ya Bapa, dan anak-anak muda ini boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam kehidupannya. Mereka mulai menjadi berkat. Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya, di dalam studinya, di dalam apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami percaya Tuhan buat berhasil. Ada otoritas Allah turun atas anak-anak muda kami ya Tuhan. Ada wibawa sorgawi menyertai mereka, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang Tuhan pakai di dalam pemerintahan dan juga di dalam, khususnya di dalam gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini juga kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami, Bapak Gembala kami beserta keluarga, Bapak Rohani beserta keluarga, Bapak Pendeta Kristian beserta keluarga, seluruh penata layan yang ada di gereja kami ya Bapak, para penatua, para diaken yang sudah Tuhan pilih untuk melayani di gereja kami ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Curahkan roh yang baru, urapi dengan urapan-urapan yang baru, sehingga pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan ada pelayanan yang menjadi berkat. Tuhan berkati di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hal apapun yang mereka kerjakan, semua berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa juga untuk program Gereja Bethel Indonesia Batu Penjuru, juga visi dan misi gereja kami. Kami percaya Tuhan, biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau berdoa juga untuk cabang-cabang kami, GBI Batu Penjuru yang ada di daerah-daerah ya Tuhan. Semua Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-gereja cabang, gembala-gembala beserta keluarganya yang mendukung pelayanannya. Tuhan berkati semuanya ya Bapa, sehingga banyak jiwa boleh dibenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga untuk ibadah kami, ibadah tengah minggu, yaitu ibadah PLT, ibadah VIP, ibadah-ibadah komisi, ibadah Bapa Bagi Kristus, ibadah WBI, RPBI, gabungan MK, dan juga ibadah raya minggu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Media YouTube juga yang kami pakai, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Bapa, dimanapun mereka berada. Firman-Mu tersampaikan ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh hidup kami, pelayanan kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu, dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab semua doa-doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan menerima doa berkat. Biarlah doa berkat ini akan menjadi rema dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau berikan pada hidup kami Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Engkau bimbing kami, Engkau berkati kami dengan luar biasa Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau akan selalu ada untuk kami Tuhan. Sekarang waktunya kami akan
berpisah dari satu sama lain dari ibadah ini Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau terus mengatakan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di nama Tuhan, haleluya, amin. Saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Yang pertama, pada hari Jumat akan ada dilaksanakan WBI pada pukul 15.30 secara onsite. Lalu yang kedua, pada hari Sabtu akan ada ibadah BBK pada pukul 18 secara onsite. Dan hari Sabtu juga akan diadakan hangout with youth pukul 17 secara onsite. Dan pada hari Minggu kita akan bertemu pada ibadah umum pada pukul 9 pagi. Lalu ibadah youth pada pukul 10.40 pada hari Minggu. Oke, itu saja warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.